Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ridho M. Di sini saya akan menjelaskan tentang about router OS. Jadi kita langsung saja pada ke penjelasannya. Nah, kita akan mengenal router OS dan router board. Oke, kita masih pada router OS dan router board. Kalau misal router OS itu mengarah ke software, bahwasannya mikrotik itu ada yang berbentuk software dan ada juga yang berbentuk hardware. Nah, kalau software bisa disebut dengan istilah router OS, adapun yang hardware dikenal dengan router board. Jadi jangan sampai ketukar. Jadi untuk router OS ini merupakan software yang dinamakan router OS. Jadi yang perlu diketahui bahwasannya mikrotik ada yang router board, ada juga yang router OS. Kalau router board lebih mengarah ke perangkat atau fisik, kalau yang OS lebih mengarah ke software. Nah, router OS berbentuk OS sama seperti Linux, Windows dapat diinstal di PC. Nah, router OS dengan standar standalone operating system yang berbasis Linux nih teman-teman. Ada versi 3.3.5 kernel. Lalu kalau ada pertanyaan kenapa router OS itu diinstal di PC teman-teman? Nah, kalau install di PC kita bisa custom, misal dari prosesornya apa, RAM-nya berapa, harddisknya yang apa. Kalau misalnya kena problem kayak kena petir, maka yang perlu digantinya hanya LAN cardnya, nggak perlu semuanya. Nah, kalau misalnya router board, kalau kena petir itu semuanya harus diganti. Nah, kalau ada fitur tertentu, kalau dalam fitur tertentu itu masih bagus kita install router OS itu pada sisi ataupun server teman-teman. Nah, sekarang kita beranjak ke router board. Nah, berarti router board lebih mengarah ke fisik ya, built-in hardware. Jadi dapat kita ketahui bahwasannya mikrotik itu banyak sekali fitur-fiturnya. Fitur yang terdapat pada mikrotik itu bisa tersedia ataupun bisa bergabung dalam satu perangkat atau memiliki perangkat pecahannya. Jadi kalau misalkan router board dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS, jadi jangan sampai bingung. Jadi router boardnya ya router OS, jadi semuanya kembali lagi dengan istilah mikrotik. Sekarang kita masuk ke materi router OS features. Jadi apa aja sih yang ada pada mikrotik? Jadi langsung saja kita mulai. Mikrotik itu bisa apa aja sih fiturnya sehingga banyak diminati dan digemari. Mungkin kebanyakan orang berpikir bahwasannya mikrotik itu hanya sekedar router OS atau misalnya hanya untuk router. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman, karena pada implementasinya fitur mikrotik itu ada banyak. Nah, ini semua fitur-fitur yang tersedia. Ini bisa tertanam pada satu perangkat RB, jadi ataupun bisa dipecah menjadi perangkat yang terfokus. Misal untuk wireless ada namanya CHP wireless ataupun sebagainya. Itu bisa kalian cari ya teman-teman. Lanjut kita bahas yang pertama, ada yang namanya support wireless network. Jadi wireless itu nirkabel ya teman-teman. Jadi wireless network sudah tertanam pada mikrotik pada saat ini, dan wirelessnya ada yang diperuntukkan untuk indoor maupun outdoor. Nah, dengan standarisasi supportnya itu BGN atau AC. Nah, untuk yang indoor mungkin kita bisa ambilkan contoh
ada yang namanya cap wireless. Adapun yang outdoor itu contohnya ada yang namanya point to point, ada yang juga namanya point to multi point. Nah, setelah kita bahas tentang wireless sekarang, kita lanjut pada fitur routing maupun dynamic routing. Jadi misalkan kalian tahu routing itu ada dua, static routing dan dynamic routing, dan ini support untuk IP versi core dan juga IP versi 6. Dynamic routing contohnya ada OSPF, BGP, dan lain-lain. Kemudian fitur yang ada di mikrotik itu ada juga firewall dan NAT. Jadi firewall itu sebuah proteksi biar mikrotik kita itu aman, dan juga untuk NAT ini biar klien yang memiliki IP privat itu bisa mengakses IP publik. Ada juga fitur QoS atau biasa digunakan untuk bandwidth management, di mana mikrotik kita diatur oleh bandwidth management seperti di PC bandwidth, seperti di PC bandwidthnya berapa, seperti itu ya, lebih ke bandwidth prioritas lah. Ada juga point to point, ada juga point to point tunneling, itu biasa kita dengar di VPN. Jadi ada PPP dan lain-lain yang digunakan untuk remote server jarak jauh. Lalu ada juga user management. Jadi user management ini ada DHCP biar bisa mendapatkan IP address. Kemudian proxy itu salah satu contoh seperti web proxy. Lalu ada juga hotspot. Kemudian juga ada radius untuk user management dan lain sebagainya. Dan ada juga tools. Jadi mikrotik kita bisa digunakan untuk bandwidth test, kemudian TORS. Dan mungkin cukup sekian, kita akan lanjut di video selanjutnya.